Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah cerita horor dengan judul Kuli Bangunan di Kota Gaib Saranjana, Kalimantan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Sinyo Adi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Ada seorang pria laki yang berumur kira-kira 40 tahunan lah ya. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak, kira-kira umurnya 3 atau 4 tahun. Sebut saja namanya Wardi. Si Wardi ini dalam bekerja di kuli bangunan, dia sangat ulet, sangat rajin, dan sangat terampil lah dalam masalah bangunan segala sesuatu untuk membangun lah ya. Makanya dia dipercaya oleh mandornya dan bosnya lah, di bos proyeknya itu. Dalam pekerjaan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia dipercaya segala sesuatunya. Makanya dia dilebihkan lah untuk masalah bayaran dalam seminggu biasanya kuli bangunan itu dalam seminggu bisa mendapatkan 400 atau 500 ribu ya. Tapi si Wardi ini mendapatkan 700 ribu lah, beda lah, karena dia bisa mengatur segala sesuatunya dalam pembangunan itu supaya bisa proyek kerjanya selesai dengan pas. Nah, di suatu ketika ada temannya si Wardi ini, bisa dibilang dia junior lah ya, junior dari si Wardi. Tapi dia kurang suka lah sama ininya si Wardi, sama masalah bayaran, masalah ini, padahal kerjanya sama lah. Sebut saja yang namanya Yanto. Ini si Yanto ini kurang suka sama si Wardi karena dari segi bayaran beda, dalam pekerjaan statusnya sama, tapi kan dalam segi pekerjaan kan bisa kita bedakan lah, mana yang terampil, mana yang enggak, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, Yanto ini kurang suka lah dengan si Wardi ini karena gajinya lebih besar, terus dia lebih pandai lah dalam ini. Makanya si Yanto ini ingin menjatuhkan si Wardi, ingin menghasut lah. Dan suatu ketika si Yanto ini mempunyai strategi untuk menjatuhkan si Wardi. Pas kira-kira jam pulang ya, jam 4 sore itu,
kira-kira mau pulang, si Yanto ini menjelipkan sebuah benda itu milik proyek, kira-kira ini ya, lampu, kira-kira lampu. Ada 2 buah lampu diselipkan lah di tasnya Yanto, di tasnya si Wardi. Nah, si Wardi tidak tidak mengetahui itu semua. Si Yanto menyelipkan 2 buah lampu proyek di tasnya si Wardi, dan pas waktu jam 5 sore itu para pekerja proyek itu pulang, dan setiap pulang para proyek kerja itu diperiksa sama security, semuanya diperiksa. Setelah di tempat pemeriksaan di gerbang pintu keluar oleh security, ditemukanlah itu, dicek pas si Wardi mau keluar, dicek lah tasnya itu, dan ditemukanlah 2 buah lampu milik proyek yang ada di tasnya si Wardi. Dan si Wardi langsung ditarik sama security-nya itu. Nah, ternyata security-nya itu sudah kerjasama sama si Yanto yang nggak suka sama si Wardi itu, dan dibawalah si Wardi itu ke ruang manajer pembangunan itu, dan ditanya, si Wardi tetap nggak ngaku. Ini bukan punya saya, Pak. Pak, ini bukan punya saya nggak tahu kenapa ada bola lampu itu ada di tas saya. Ini pasti ada yang mau menjatuhkan nama saya, Pak. Ini bukan punya saya. Nggak usah berkelit kamu, Wardi. Ini udah jelas-jelas ada di tas kamu. Berarti kamu yang mencuri selama ini. Akhirnya Wardi pasrah ya, terserah Bapak lah. Yang penting saya tidak mengakui semua itu, karena saya tidak pernah merasa untuk mengambil bola lampu itu. Akhirnya singkat cerita, si Wardi dikeluarkan dari proyek pembangunan itu, walaupun si mandor dan semua teman-temannya yang baik sama si Wardi itu merasa, kasihan ya si Wardi, pasti ada yang ingin menjatuhkan nama dia. Kenapa? Tapi siapa ya? Nggak mungkin, aku nggak percaya si Wardi seperti itu, kan gitu. Akhirnya si Wardi keluar dari kerjaan itu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu si Wardi belum dapat kerja, dan si Wardi melamar lah ke proyek sana sini, tetap nggak direspon, nggak ada yang mau menerima lah si Wardi, karena nama dia udah jelek lah di semua kalangan proyek-proyek pembangunan gedung. Karena ulahnya si Yanto itu. Akhirnya dapat sebulan, 2 bulan, si Wardi bingung. Karena si Wardi punya keluarga, punya istri, punya anak, yang anaknya baru 3 tahun 4 tahun lah ya. Dia bingung untuk membiayai gimana ini. Akhirnya si Wardi bilang sama istrinya, Bu, saya bingung nih, kemana-mana belum dapat kerjaan, belum ada panggilan. Saya udah mencoba, Bu, melamar sana sini, tapi tetap ditolak. Entah ini mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bu, untuk kita menjalani hidup. Dan istrinya bilang, iya Pak, sabar ya Pak, emang semua hidup di dunia ini penuh cobaan. Kalau kita kuat, insya Allah Pak, semua rezeki sudah ada yang ngatur. Iya Bu, kata si Wardi gitu. Iya Bu, saya akan terus mencoba berikhtiar untuk mencari kerjaan, untuk menafkahi kamu dan anak kita. Akhirnya pas jelang pas jelang zuhur, dia sholat lah di masjid, gak terlalu jauh dari rumahnya, sholat. Setelah sholat dia menangis lah, dia berdoa, ya Allah, kalau emang ini cobaan kamu, ya Allah, kalau emang ini cobaanmu,
tolong permudahkanlah jalannya ya Allah. Nah, minta si Wardi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan berurai air mata si Wardi tertidurlah. Setelah doa itu tertidur di masjid itu. Setelah dia tertidur nggak lama, datanglah seorang bapak-bapak setengah baya, umurnya kira-kira 60 tahun lah, 60 tahun, menghampiri si Wardi. Dan si Wardi dibangunkan. Mas, bangun mas, bangun. Akhirnya si Wardi kaget. Oh maaf pak, kenapa pak membangun saya? Mas, saya mau minta tolong mas, kata si bapaknya itu. Mas kan pekerja proyek ya? Iya pak, itu dulu saya pekerja proyek, tapi karena saya lagi nganggur, jadi saya bukan pekerja proyek lagi bapak. Tapi mas punya pengalaman ya mas dalam proyek? Ya alhamdulillah pak, insya Allah saya punya pengalaman, kata si Wardi itu ke bapak itu. Gini mas, saya membutuhkan satu tenaga kerja untuk mengerjakan proyek mas di daerah saya. Oh boleh pak, kalau emang bapak membutuhkan, saya boleh melamarnya ya pak untuk menjadi pekerja proyek. Itu dia mas, makanya saya membangunkan mas dalam tidurnya ini. Mohon maaf ya mas kalau saya sudah mengganggu tidurnya mas. Gak apa-apa pak, mungkin ini rezeki dari Allah untuk saya. Gini mas, di tempat saya membutuhkan seorang pekerja mas, dengan pekerjaan di sebuah gedung dengan gaji bayaran selama seminggu itu sebesar 40 juta mas. Nah di situ si Wardi kaget bukan kepalang. 40 juta dalam seminggu, ya Allah, benarkah ini ya Allah? Akhirnya si Wardi tanyalah ke bapaknya itu, Pak bener pak, apa nggak salah seminggu 40 juta? Dan dijawablah sama bapaknya itu, bener mas, 40 juta. Kalau mas mau, ayo ikut saya besok pagi. Iya pak, saya mau banget pak, saya mau banget. Karena saya emang lagi nganggur, tapi sebelumnya saya bilang dulu ke istri saya izin pak. Oh nggak apa-apa mas, izin aja dulu, itu lebih baik. Oke pak, terima kasih ya pak. Ya udah mas, saya tinggal dulu ya mas. Iya pak, terima kasih banyak ya pak atas informasinya dan rezekinya. Akhirnya bapaknya itu pergi dan si Wardi pulanglah dari masjid itu. Nah si Wardi pulang sampai rumah dan bilang ke istrinya, Bu, alhamdulillah bu, aku dapat kerjaan bu. Ada yang nawarin seorang bapak di masjid itu. Setelah aku sholat kan aku tertidur bu di bangunan bapak itu bu, ditawarin pekerjaan proyek dan gajinya bu, alhamdulillah bu, besar banget bu. Seminggu dapat gaji 40 juta bu. Nah si istrinya kaget, astagfirullahaladzim, bener mas, seminggu 40 juta? Bener bu, itu kata bapaknya itu. Wah kalau emang itu bener-bener nyata, wah bersyukur mas, alhamdulillah. Tapi hati-hati mas, jangan-jangan itu penipuan mas. Insya Allah bu, enggak bu, kalau emang rezeki nggak kemana. Makanya besok saya akan ketemu sama bapak itu pagi-pagi dan langsung bekerja, diajak sama bapaknya itu. Yaudah mas, yang penting mas, aku doain mas, semoga mas lancar dalam pekerjaan dan mendapat rezeki yang berkah dalam pekerjaan mas. Iya bu, terima kasih ya bu doanya. Yang penting ibu selalu support sama aku dalam pekerjaan. Iya mas, saya selalu support segala sesuatunya dan berdoa yang terbaik buat keluarga kita. Iya bu. Akhirnya kebesokan paginya si Wardi datanglah ke depan masjid itu
datang ke depan masjid. Udah sampai depan masjid itu, dan gak lama datanglah bapak itu yang menawarkan kerjaan ke Wardi. Dan setelah datang dan setelah bertemu, gimana Mas Wardi, istrinya sudah setuju? Alhamdulillah bapak setuju. Ya udah, kita langsung jalannya Mas Wardi menuju tempat daerah saya dalam proyek itu. Iya bapak, ayo. Akhirnya berjalanlah itu si Wardi dan bapak tua itu. Akhirnya menelusuri jalan, si Wardi itu agak bingung kok jalannya ke seluk belukar. Terus sampai ujung-ujungnya itu di tepi pantai. Duh, kok tepi pantai, mana ada kotanya, mana ada ini, kok ujung tepi pantai. Akhirnya dari kebingungan si Wardi itu dan melongo bengong melihat ke depan arah pantai, bapak tua itu mengeluarkan selai sarung tangan lah, dan mengibaskanlah ke mukanya si Wardi. Nah, di situ penglihatan Wardi berubah. Di situ melihat ada jalan jalan setapak ke depannya itu. Akhirnya si Wardi dipegang lah pundaknya sama bapak itu. Mas, ayo mas, kita jalan lagi. Tanpa disadari si Wardi mengikutlah sama bapaknya itu. Oh iya pak. Akhirnya berjalanlah, kira-kira ada 20 meter lah dari jalannya itu, 20 meter 30 meter lah ya, sampai ternyata di ujung situ ada jalan raya. Wah, jalan rayanya bagus banget, mulus banget jalan raya itu. Dan datanglah sebuah mobil mewah itu, kayak mobil orang kaya lah itu. Akhirnya berhenti depan si Wardi dan bapak itu, dan si Wardi disuruh naik ke mobil itu. Tapi si bapak-bapak itu tidak ikut naik, sampai di situ aja. Mas, kamu naik mobil ini yang punya proyek mas, kamu silakan ikut sama yang punya proyek ini, bos ini, ke tempat kerjanya. Oh iya pak, terima kasih ya pak. Nanti kalau kamu mau pulang lagi ke soreannya, di sore hari kamu di sini lagi, nanti saya jemput. Oh iya pak, terima kasih pak. Akhirnya si Wardi naik mobil itulah. Wah, mobilnya mewah sekali itu, mewah sekali. Diantarlah si Wardi sama yang punya proyek itu naik mobil itu, berjalan kira-kira ya 20 menit berjalannya. Waktu si Wardi lihat kanan kiri, melihat kanan kiri, terus si Wardi, wih, indah sekali ya, ini kota mana ya, saya bingung, saya nggak tahu ini kota mana, maju sekali, megah sekali, belum pernah aku melihat kota seperti ini. Wah, maju sekali kota ini. Akhirnya tanpa sadar si Wardi berhentilah mobil itu pas di proyeknya bosnya itu. Setelah di proyek bosnya itu, si Wardi dibilang disuruh sama pemilik proyek itu, Mas Wardi, kamu ketemu sama manajer proyek ini, dia ada di lantai 2. Oh iya bapak, terima kasih bapak. Akhirnya si Wardi menuju ke lantai 2 itu nyata gedung yang mau dibangun tuh gedung nyata, dan banyak gedung-gedung yang sedang dalam pembangunan banyak di situ, dan gedung-gedung yang pencakar langit tinggi itu juga banyak, dan mobil-mobil mewah lah. Akhirnya si Wardi naiklah ke lantai 2, ke manajer, dia bilang, Pak, saya orang baru pak, dalam proyek pekerjaan pembangunan ini bapak. Oh ya, saya sudah tahu, kamu peraturan di sini sudah tahu ya, harus jujur, harus tidak boleh mencuri, tidak boleh segala macam. Nanti kalau kamu ketahuan seperti itu,
akibatnya akan lebih fatal. Iya Bapak, insya Allah Bapak, saya akan bekerja dengan jujur dan giat. Ya udah, kamu bekerja dalam proyek ini untuk mengurusi pembangunan ini, dengan kamu bekerja untuk menyusun bata-bata dalam tembok ini. Oh ya, siap Bapak. Ya boleh, sekarang langsung kerja aja. Setelah ada perintah dari manajer pembangunan itu, si Wadi langsung bekerja. Dalam waktu pekerjaan itu, si Wadi ada keanehan lah, melihat loh, kan kiri kok ada emas batangan. Emas batangan itu disusun bercampur dengan bata-bata yang untuk disusun menjadi tembok bangunan itu. Wih, kok bisa ya emas batangan buat menyusun tembok? Wah, apakah nggak berlebihan ini?